Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini kita akan memberikan informasi ya, analisa khususnya di pair USD, ada Euro USD, ada GBP USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, dan USD Swiss Franc. Sebelum saya mulai untuk analisanya ya, saya ingatkan buat teman-teman hati-hati. Buat teman-teman ya yang mungkin ditawarin atau diundang di grup ya, pada dasarnya Zona Forex sampai saat ini belum ada grup manapun. Kebetulan kemarin saya sudah ada lihat ya, atau menemukan ada grup yang mengatasnamakan Zona Forex ya, official ataupun itu bukan dari kita. Jadi teman-teman tolong hati-hati dan perhatikan di situ ya, jangan mudah terpengaruhi. Kecuali informasi itu kalian dapatkan langsung dari YouTube-nya Zona Forex ataupun Instagram pribadi dari official Zona Forex sendiri. Jadi teman-teman hati-hati di situ ya, tolong diperhatikan supaya Anda tidak terjebak dalam penipuan yang berkedok mengatasnamakan Zona Forex. Oke. Mungkin itu bisa saya sampaikan untuk informasinya, dan saya akan melanjutkan seperti apa analisa di Euro USD. Kita mulai di time frame H4 ya, dimana ada beberapa tekanan seller yang terjadi ya ketika dia gagal breakout weekly open di 1.01854 dan terjadi penurunan, dan hari ini sudah terjadi dua candle turun ya, tapi di sini ada tepat di MA50 ya, saat ini H4 lagi running, ada tekanan ke atas. Kemungkinan besar dari sini kalau memang dari dua candle 4 jam ke depan ini break di atas 1.01429, artinya dia akan menguji sekali lagi di tertingginya weekly open, yaitu 1.01854. Coba kita lihat di time frame 1 jam ya. Untuk time frame 1 jam sendiri, perhatikan di sini. Di time frame 1 jam ini kan sudah saya tarik garis Fibonacci retracement ya teman-teman ya, dimana harga saat ini ada terjadi penolakan di area resisten yang di sini ya, tepat di 1.01224. Setelah terjadi bearish engulfing, maka dari sini akan menentukan jika candle 1 jam berikutnya ya break di atas 23,6%, yaitu 1.01429, artinya dia akan menguji sekali lagi ya di area weekly open. Intinya di situ. Kalau nanti gagal di sini tidak berhasil breakout, maka dia besar kemungkinan akan bergerak ke area 50%. Jadi ada dua skenario. Kunci utama adalah area 23,6%. Ini adalah kuncinya, karena di sini ada bearish engulfing ya. Kalau candle 1 jam berikutnya break di atas ini ya, perhatikan di atas 1.01429, maka dia akan bergerak lebih tinggi ya, yang akan menguji area weekly open dan high di 1.01854, akan menguji ke sini ya, sampai dengan area high-nya yang hari kemarin ya di 1.02016 sampai area sini. Jadi Anda bisa melakukan posisi buy jika dia breakout di atas 23,6%, stop loss di bawahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan menguji level support ya jika dia gagal. Perhatikan kalau dia gagal 1.01429, di sini ternyata ada bearish pin bar ya, atau candle yang turun ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, dia akan menuju ke area yang pertama, akan menguji ke wilayah 38,2%. Setelah dia breakout ini ya ke sini, besar kemungkinan dia retest dan kembali ke 50%, akhirnya seperti ini pergerakannya. Ini yang kedua, kecenderungannya adalah turun ya. Kalau dia gagal 23,6%, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan seperti ini. Ya, mungkin ini dari Euro USD yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian saya berlanjut di GBP USD. Ini GBP USD yang di hari kemarin ya sempat terjadi kenaikan. Perhatikan di sini terjadi kenaikannya ya, ini yang hari kemarin. Ya, terjadi kenaikan breakout ya, area resisten 1.19676 dan menyentuh area weekly open ya di sini, tapi dia tidak berhasil breakout, malah dia ada penolakan bearish engulfing dan dia turun. Seperti apa pergerakan untuk hari ini? Kalau kita perkecil dengan posisi seperti ini ya, sebenarnya pergerakannya tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai bergerak masih di atas MA50 ya, artinya masih ada kecenderungan ini akan menguji sekali lagi area weekly open. Ya, Anda bisa lihat
dia bisa jadi dia akan menyentuh sini. Kalau dia gagal breakout maka dia akan turun. Tapi kalau dia akan breakout dia akan naik lagi ya, sampai di area berapa kita bisa menggunakan Fibonacci expansion ya, seperti ini. Kita tarik ini titik A, kita tarik ke titik B ya di sini. Kemudian kita tarik ke bawah ini dan kita menemukan area 61,8% yaitu di 1.20941. Artinya jadi batasannya adalah area resisten 1.19676 ya. Jadi gambaran skenarionya langsung seperti ini. Dari harga saat ini akan menguji resisten terdekat ya. Di sini mana dulu yang akan di breakout. Kalau dia breakout area resisten, catat ya 1.19676, maka dia akan menuju ke wilayah ini. Kalau sampai di sini dia gagal breakout, maka dia akan turun lagi. Ya, akan terjadi penurunan. Ingat ya, akan terjadi penurunan. Tapi kalau dia breakout area atas ini, maka dia akan terjadi kenaikan. Intinya di sana, ya. Seperti ini. Ya. Skenario yang kedua, perhatikan ya, skenario kedua, kalau dia gagal breakout area resisten ini ya, gagal breakout di sini, maka dia akan turun ya. Turun area support yang terbentuk yang terbaru ya, di sini di 1.19259 ya, besar kemungkinan dia akan turun seperti ini ya gambarannya dan akan menguji ke wilayah ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi perhatikan dua area penting ini ya, di area resisten sama di area 1.19259. Oke. Kalau kecenderungannya arahnya sebenarnya masih kecenderungan turun ya. Saat ini masih bergerak konsolidasi. Ini adalah wilayah konsolidasi, belum bergerak signifikan, hanya berkisaran ya, meskipun range pergerakannya cukup lumayan ya, tapi masih bergerak hanya terbatas, jadi belum ada perubahan yang signifikan. Jadi masih bergerak di wilayah ini aja. Ya, artinya apa? Anda boleh taking profit jangan terlalu besar ya, pendek-pendek aja. Jadi kalau sudah ambil buy, likuidasinya adalah area resisten terdekat atau di weekly open. Kalau Anda sell juga begitu. Ya, target support terdekat ya, baru Anda likuidasi di wilayah itu. Oke. Sekarang kita berlanjut di market USD Kanada. Nah, di USD Kanada Anda bisa lihat ternyata kemarin yang kita gambarkan di area imbalance atau order block ini berhasil di breakout ya. Malah dia bergerak menyentuh area sini baru dia naik. Ini juga adalah area order block yang besar ya. Nih, terjadi penyentuhan di sini tepat ya. Dan dia langsung naik ke atas. Kalau kita lihat di sini, besar kemungkinan ini juga ada penolakan ya. Ketika order block atau imbalance ini menjadi area yang di breakout, maka dia akan retest ke sini dan saya pastikan ini akan turun lagi. Ya, seperti itu. Gambarannya akan seperti itu. Ya, besar kemungkinan seperti itu. Contohnya seperti ini skenarionya, langsung aja. Karena posisinya ini sudah mendekati area order block yang di breakout, maka besar kemungkinan dia akan turun ke bawah menuju ke level 1.28364. Seperti ini ya. Jadi kalau Anda sell saat ini ya, Anda sell contoh di open daily ya, Anda sell di 1.29794, maka kecenderungannya dia akan terjadi penurunan ya. Nih, ada weekly open, dia breakout, maka kecenderungannya akan lebih kuat turun ya. Di area tes ujinya ya 1.28985. Minimal kalau Anda likuidasi terdekat ya di wilayah ini, di wilayah weekly open, yaitu di 1.29384. Oke. Ini dari USD Kanada. Kita berlanjut di USD Jepang Yen. USD Jepang Yen lebih ke arah sideways ya, atau membentuk area base, yaitu berkisaran seperti ini. Ini perhatikan, ini adalah area supportnya, yang atas area resisten ya. Saya akan ganti dulu. Sebentar. Ini area support. Ini sudah menjadi area resisten. Nah, hanya bergerak di wilayah ini. Jadi kesimpulannya pasti ada dua strateginya ya USD Jepang Yen ya. Yang pertama, kalau dia di sini breakout area resisten dulu, maka saya pastikan kalau ini breakout ya. Kalau dia breakout area resisten, saya pastikan dia akan menuju ke weekly resisten, menguji ke sini ya. Tapi bertahap ya, yang pasti bertahap, tapi kekuatannya akan menuju ke wilayah ini. Jelas ya di sini. Tapi kalau dia breakout area support,
Perhatikan, kalau dia breakout area support, maka kecenderungannya akan tes ke 137.750, retest, dan dia bergerak turun. Ini gambarannya. Biasanya kalau terjadi, yang sering terjadi kalau ini drop, base itu sering terjadi adalah drop. Jadi pantau aja 137.97. Kalau di sini ada breakout impulsif, besar kemungkinan dia akan turun. Jelas ya teman-teman ya. Ini dari USD Jepang Yen yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya di market USD Swiss franc ya. Kalau dari USD Swiss franc ya, kemarin sebenarnya ini sudah terjadi penurunan ya, tapi ternyata dia bergerak lebih sideways, lebih ke atas, yaitu mendekati 23,6% ya di 0.97934. Tapi di sini terlihat ya saat ini membentuk area sideways, besar kemungkinan dia akan menuju ke wilayah 0.97365 ya, ke wilayah ini. Ya, besar kemungkinan seperti itu. Karena ini dari peturun ini dia membentuk area base, besar kemungkinan dia akan menuju ke wilayah ini. Jadi sederhananya seperti ini pergerakan dari USD Swiss franc ya, dari posisi ini ya, besar kemungkinan dia akan menuju ke wilayah ini. Dan kalau memang ini berhasil di breakout, maka dia akan ke area 50%. Gambarannya seperti ini ya. Jadi ini dari USD Swiss franc ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk per USD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.